ada dewan yang memang agama non muslim jadi anggota dewan dari PKS. Artinya apa? Ya mereka punya agama, ya diperkokohkan agama yang dia miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini saya Dwi Agustiningsih akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Sahabat pemilih, dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat menjadi hal yang wajar. Ragam suku, etnis, budaya, dan status sosial tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Peran partai politik sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat sangatlah diperlukan demi tercapainya keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara. Nah, pada talkshow hari ini kita akan membahas mengenai fungsi partai politik sebagai sarana pencipta iklim persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah hadir bersama kita narasumber dari Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kebumen, Bapak Pramono SPD MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Iin dan selamat pagi sahabat pemilih. Ya. Bagaimana ini Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Semoga jenengan dan keluarga juga sehat. Amin, amin, amin. Sedang sibuk apa ini Pak Pramono? Ini kami di partai ya masih berjalan menyusun kepengurusan DPRA. Terus yang kedua ini berjalan terus pendaftaran anggota. Alhamdulillah ini sudah ada 1.600 lebih yang sudah masuk menjadi anggota. Jadi nanti kalau ada verifikasi dari KPU sudah diringankan kami. Jadi udah mulai nyicil ya Pak? Iya betul. Ya baik Pak. Berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini ya Pak, tentang salah satu fungsi dari partai politik. Iya. Ya, pasti sudah paham sekali kan ini Pak? Iya. Ya, begini Pak. Sering sekali masyarakat, simpatisan, bahkan dari anggota partai politik itu terjadi gesekan secara psikis maupun fisik ya Pak di antara mereka. Itu tapi hanya karena adanya perbedaan. Misal perbedaan dari memilih partai politik maupun mendukung misal salah satu calon presiden maupun wakil presiden gitu. Nah, dari kejadian yang seperti ini, bagaimana Bapak menanggapi fenomena ini, Pak? Ya, yang pertama bahwa mohon maaf ya saya sampaikan bahwa ini sebenarnya sesuatu yang bagi kami yang ada di partai politik itu yang tidak kami inginkan. Ya, artinya di kami itu kan ya punya prinsip ya kalau mau masuk dalam gelanggang ya persiapan semuanya partai persiapan kampanye dan seterusnya. Tapi setelah selesai sudah kita menata kembali bagaimana agar ke depan lebih baik lagi. Dan saya kira ini juga tidak menjadi, kalau ini semuanya disadari seperti ini, itu tidak menjadi permasalahan sosial yang semakin membesar tadi. Dan kita perlu pahami Pak, jadi ada beberapa yang mungkin orang merasa tidak puas dengan terjadinya gesekan-gesekan baik fisik maupun psikis ya. Dan ini lama ya, artinya mungkin bisa terjadi dari pemilu sekarang sampai pemilu yang akan datang belum bisa terobati. Ya, ini kan sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Tapi perlu diketahui Mbak bahwa ada beberapa penyebab yang menurut saya atau permasalahan yang ini harus segera diselesaikan oleh kita bersama terkait dengan itu karena adanya ini ya. Jadi adanya seseorang atau mungkin kelompok masyarakat yang merasa ketidakadilan
Tetapi kalau ngomong ketidakadilan, ini kan persepsi ya. Masing-masing Iya orang betul. itu ya, Saya Pak. ngomong adil, mungkin bagi jenengan Udah tidak beda. adil. Tapi bagi kami, kalau proses itu berjalan, terus elemen-elemen pendukung yang lain digunakan. Ketika itu sudah selesai ya sudah. Misalnya mohon maaf ya, terjadi orang merasa ketidakadilan, mohon maaf lah ya, biasanya kan yang disalahkan penyelenggara, misalnya ya, misalkan ya, bisa Manpasnya atau KPU-nya misalkan ya. Kalau ini proses berjalan, terus ada ketidakpuasan, terus ditempuh dengan jalur hukum, dan hukum mengatakan seperti itu, atau putusan hukum, bagi kami itu sudah selesai. Bagi kami loh, bagi partai politik ya, karena sekali lagi kalau ngomong ketidakadilan itu kan harus ada yang bisa menyelesaikan tentang itu. Tapi kalau ini masih rasa saja, ya tidak akan selesai-selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, sering terjadi, mohon maaf ini, salah komunikasi. Ya, jadi orang bicara, ya saya lah termasuk saya, mohon maaf ya, saya itu, mohon maaf Mbak, kalau bicara di grup WA, itu saya mungkin paling berusaha mengurangi banyak, mau di FB, di Twitter atau di apa-apa itu, saya itu berusaha untuk ngurangi nulis yang banyak. Di samping saya memang nggak punya kosakata yang banyak, saya juga khawatir kalau bahasa saya di medsos dengan bahasanya orang lain akan berbeda. Nah ini bisa terjadi kan seperti itu, salah komunikasi. Saya ngomongnya kayak gini, karepnya seperti ini, ternyata orang lain menafsirkan berbeda. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh kita semuanya, supaya ya komunikasinya dibangun menggunakan komunikasi yang baik. Ya. Terus yang ketiga, itu seseorang itu mempunyai pandangan yang mengkategorisasi sosial, tadi cenderung mengelompokkan diri. Maka ada istilah kami dan istilah mereka. Ya. Kalau tadi misalkan sudah dikompori dengan komunikasi tadi yang tidak baik, timbul ya kelompok-kelompok saya, terus kelompok kami atau kelompok mereka, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang mohon maaf ya, sebenarnya yang kayak gini nih, kalau di kami mohon maaf Mbak, kalau perbedaan pendapat itu biasa. Ya. Yang jadi masalah, kalau perbedaan pendapat itu dibawa ke sebuah forum, tidak menyelesaikan masalah atau hanya jadi debat kusir, ini justru bagi kami itu mengganggu kinerja. Nih, lebih baik yang kayak gini-gini nih, sudahlah nggak usah dibahas, ya diperpanjang. Jadi selesai sudah lah ya. Jadi ini ada, menurut saya ada 3 permasalahan yang memang ini harus disadari oleh kita semuanya supaya ini tidak terjadi. Ya. Oh ya, berarti memang harus adanya komunikasi yang betul, baik terutama ya Pak, itu buat dasarnya itu ya Pak. Karena nanti beda nada saja sudah beda maksud ya Pak. Betul ya. Salah nulis titik koma di itu aja sudah beda maksud. Ya. Baik Pak. Nah ini Pak, seperti kita ketahui juga ya Pak, partai politik sebagai salah satu bagian dari sistem politik yang ada di Indonesia, tentunya kan memiliki peran strategis ya Pak ya, terutama dalam memberikan pendidikan politik. Nah di sini juga memberikan pendidikan politik itu juga salah satu yang sedang dibahas di kita ini kan tentang persatuan dan kesatuan ya Pak, tentunya dalam bingkai NKRI. Nah dari PKS ini sendiri, apakah sudah ada strategi dan kiat-kiat bagaimana sih memberikan kesadaran pada masyarakat biar sadar akan hal itu Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi begini Mbak, strategi yang kami lakukan ini memang ada 2 cara. Yang kami lakukan pertama adalah bagaimana penyadaran terhadap internal. Ya, kami ini struktur dan punya anggota ya tadi karena kami punya ya bahasa kami kader lah ya, kader partai ya. Dan kami sebenarnya melakukan pendidikan politik untuk teman-teman kader. Jadi di kami itu ada istilah ya mungkin dengan penyebutannya, jadi ada pembinaan anggota. Dan itu nanti bentuknya kelompok-kelompok kecil. Jadi ada kelompok-kelompok kecil
dan dibatasi Mbak. Ini di kami jadi bahasa pengkaderan di kami itu, pembinaan di kami itu ada kelompok kecil yang memang untuk belajar satu keagamaan, yang kedua kebangsaan, yang ketiga kepartean. Jadi disampaikan di situ ya. Dan ini dibatasi Mbak. Ya, jadi tidak pendidikan politik bentuknya forum besar enggak kalau di kami. Walaupun itu ada nanti, jadi ada pembinaan itu rutin sepekan sekali. Pesertanya maksimal 15. Ya. Jadi kalau sudah 15 ya sudah pol. Ya. Dan ini sekaligus untuk karena kita tadi partai butuh kader, digunakan untuk menyeleksi anggota-anggota. Kalau kami sih mohon maaf ya, kalau pengurus bukan tujuan kan sebenarnya kalau kami. Kalau di kami itu ya diamanai ya dilaksanakan, tidak ya tetap berusaha untuk menjalankan tugas yang lain. Ya. Jadi ini untuk menyeleksi karena di kami di pembinaan ini ada jenjang Mbak, jenjang anggota itu ada. Ya. Di kami ada 2, ada penggerak, ada pelopor. Ya. Dan tiap-tiap ini ada jenjang lagi, yang penggerak itu ada mula, ada siaga ini memperkaya pramuka, ya. Terus yang pelopor itu ada madya, ada muda, ada madya, ada dewasa, ada utama. Nah, ini di kami lakukan seperti itu. Ini yang bentuknya pembinaan. Nah, terus yang kedua ini pelatihan. Nah, ini pelatihan beda dengan pembinaan. Jadi kalau ada materi-materi yang mohon maaf harus disampaikan secara bersama-sama dan harus mengundang narasumber dari luar, ya misalkan terkait dengan wawasan kebangsaan, itu misalkan kami mengundang dari Kodim atau dari Polres, ini kami lakukan pelatihan. Jadi itu kami sudah lakukan Mbak, jadi sudah kami lakukan, ya ini menjadi tugas kami dan waktunya dalam sepekan sekali. Ini sudah biasanya disepakati masing-masing kelas. Ya. Untuk jadwalnya ya Pak. Iya betul. Nah itu Pak yang tadi tentang yang pembinaan itu, tadi kan Bapak mengatakan kan itu hanya kelompok kecil, hanya paling maksimal 15 orang. Iya betul. Pak. Itu ada tujuan tersendiri kah? Maksudnya dalam arti mungkin biar kelas itu fokus atau gimana? Nah ini saya sampaikan ini agak saya bawa orator tanya Mbak. Mungkin saya juga ini antisipasi mau ditanya itu. Ya. Jadi dari 3 hal yang tadi saya sampaikan, misalkan pembinaan terkait dengan memperkokoh komitmen pada nilai-nilai agama. Ya. Itu semuanya ada 5 sih. Yang pertama mengenal pokok-pokok keagamaan yang moderat. Jadi wasatiyah ya orang menyebut wasatiyah. Itu sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kokoh lah. Dan mohon maaf Mbak, terkait dengan ini memperkokoh nilai-nilai keagamaan, mungkin orang memandangnya hari ini PKS itu ya hanya untuk kalangan Muslim lah ya, karena memang asasnya Islam. Tapi di daerah-daerah yang memang mayoritasnya non Muslim, itu ada dewan yang memang agama non Muslim jadi anggota dewan dari PKS. Ya. Artinya apa? Ya mereka punya agama, ya diperkokohkan agama yang dia miliki. Ya. Dan ini yang menjadi tujuan pertama kita. Yang kedua, ini masih yang agama ya Mbak, ini agak panjang nanti. Memiliki pemahaman keagamaan yang utuh dan moderat juga, sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dikuatkan dulu, terus setelah itu pemahamannya. Ya, pemahamannya juga kita moderat, artinya tidak terkungkung dalam satu pemahaman. Kadang-kadang kan kita terjebak. Ya. Di PKS ini, mohon maaf, kalau bicara tentang agama, karena kebetulan di Kebumen lah ya, agama mayoritas ya Islam lah ya, kami tuh nggak membatasi kok Mbak. Artinya di PKS itu tidak ada batasan orang PKS harus amalan ibadahnya, mohon maaf, seperti
Muhammadiyah misalkan harus seperti itu, atau harus amalannya seperti di Nahdien. Enggak, ya kami percayakan pada mereka karena mereka sudah kokoh dengan itu. Kami nggak bisa mengutik-utik, ya, dan ini bukan tugas kami, ya, kami kan tugasnya partai politik bukan sampai ke situ ranahnya, ya. Terus yang ketiga, memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam, tadi utuh, ya, dan moderat tadi, ya. Terus yang keempat, komitmen keagamaan yang utuh moderat ini diamalkan. Nah, ini yang kadang-kadang kita sudah memahami, terus mengilmui, kadang-kadang sedikit yang mengamalkan. Terus yang keempat, yaitu untuk menyebarkan, menyampaikan kepada orang lain. Ini yang komitmen keagamaan. Nah, ini yang kebangsaan, Mbak. Ini ada untuk di kita, ya, terkait dengan memperkokoh komitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Satu, mengenalkan konsensus dasar kebangsaan. Jadi mohon maaf kalau hari ini ada selentang-selenting atau isu, ya, PKS itu tidak nasionalis, tidak NKRI, berarti karena mungkin dia taunya dari luar lah, ya. Padahal kalau kami itu ada konsensus tadi mengenal konsensus dasar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini kami ajarkan, Mbak, di forum-forum pembinaan kami ini kami sampaikan bagaimana implementasi Bhinneka Tunggal Ika misalkan. Dan kalau Bhinneka Tunggal Ika nanti ada materi sendiri misalkan terkait dengan NKRI. Ya. Bagaimana kecintaan kami ini terhadap bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini sudah kami buktikan, Mbak. Ya. Contoh kecil lah, ya, kalau misalkan mohon maaf kami dikatakan tidak NKRI, ya. Kami ini darahnya itu darah melayani, Mbak. Jadi kalau jenengan pirsa di mana ada bencana, ya insya Allah PKS ada di situ. Ya. Ini kalau nggak cinta nggak akan turun, ya. Walaupun mungkin orang bisa, wah kan pencitraan, ya. Tapi kami tidak itu bukan bagian dari kita, tapi bagaimana kita bisa melayani, ada rasa peduli terhadap sesama anak bangsa. Ya. Itu yang pertama ya, Mbak, tujuan tadi yang nilai kebangsaan. Yang kedua, memiliki pemahaman yang baik terhadap konsensus dasar kebangsaan. Ya. Terus ada memiliki pemahaman mendalam tentang konsensus dasar kebangsaan, menerapkan. Nah, ini kalau menerapkan memang karena kita bermasyarakat. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, maka apa yang kita harus pelajari tadi kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima ini memiliki komitmen terhadap, ya, ada komitmen tadi, ya, bagaimana membangun, ya, membangun negara ini, ya, sebagaimana yang diharapkan oleh para pejuang dulu. Terus yang terkait dengan memperkokoh komitmen nilai-nilai kepartean, ini. Jadi insya Allah di kami, teman-teman yang menjadi anggota PKS, ya, itu ada komitmen nilai-nilai kepartean ini. Yang pertama, simpati dan mencintai partai. Ya. Jadi ya dia simpati, terus cintalah terhadap partainya sendiri. Tapi mohon maaf, kami sering menyampaikan ke teman-teman, cintanya terhadap partainya sendiri jangan sampai cinta buta. Ya, cinta buta tahu ya. Jadi mungkin menganggap yang paling benar, partai lain salah, ya ini yang tidak diinginkan, kita anjurkan. Karena nanti akan muncul tadi cinta buta. Kalau orang sudah cinta buta itu katanya apa saja dilakukan, ya ini yang kita antisipasi. Terus yang kedua, mendukung partai, ya, apapun program kegiatan yang dicanangkan oleh partai, insya Allah kalau di PKS, ya, anggotanya itu selalu mendukung, ya. Terus setia pada aturan, kebijakan, dan pimpinan partai. Kita partai politik punya aturan, punya kebijakan, ya,
insya Allah juga teman-teman untuk mengikuti aturan-aturannya ya. Terus setia dan aktif berkontribusi bersama partai. Tadi kami contohkan misalkan di mana ada bencana, terus kita mengirim relawan, insya Allah teman-teman akan membantu di sana. Di bahasa kami ini mohon maaf Pak, ada bahasa bersiap siagalah. Jadi kapanpun kita diminta untuk membantu masyarakat itu ya sudah siap dan bersegera untuk melaksanakan. Terus yang kelima ya terkait dengan komitmen pada nilai partai itu setia, aktif dan menjadi dinamisator dalam kontribusi bersama partai. Ya, jadi ini 3 komitmen yang kami lakukan ya, dengan tujuan tadi supaya anggota kami ya itu betul-betul memahami ketika dia berpartai ya 3 unsur inilah yang memang harus dibangun. Ya. Saya enggak bayangkan kalau ini mohon maaf kami dapat dukungan banyak terus kami melakukan ini terjadi sebuah perubahan ya alhamdulillah. Iya. Nah, diharapkan ini bisa menjadi perubahan yang lebih baik ya Pak. Betul ya. Pak. Wah, luar biasa nih Pak, saya jadi lebih tahu ini ternyata PKS juga sudah banyak program-program yang dilakukan. Apalagi kompleks sekali tadi Bapak sudah jelaskan kepada kita. Ya sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih menarik lagi Pak, kita break sejenak dulu ya. Baik sahabat pemilihan di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan Bapak Pramono. Baik Pak, dari tadi kita kan sudah membahas tentang persatuan dan kesatuan ya Pak. Kalau membahas persatuan dan kesatuan pasti kita jadi teringat dengan semboyan negara kita ya Pak, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di mana Bhinneka Tunggal Ika ini kan menjadi salah satu pilar kebangsaan yang menjadi aspek utama terutama yang harus dipahami oleh generasi muda ya Pak. Betul. Tetapi ada nih Pak, banyak yang terjadi itu salah Pak pemahaman dan budaya tentang transnasionalisme yang sehingga memicu banyaknya fenomena yang menghipnotis generasi muda kita untuk mengikutinya. Dengan keadaan yang seperti itu bagaimana menurut Bapak? Jadi gini Mbak, ya ini mau tidak mau ya artinya dunia ini kan selalu berkembang. Ya, dari teknologi dan yang lain-lain ini selalu berkembang. Dan kita mau tidak mau itu harus mengikuti perkembangan ini. Ini perkembangan ini. Cuma memang kadang-kadang ada satu hal yang memang harus jadi perhatian kita. Dan mohon maaf ya, saya basicnya guru Mbak. Jadi sebenarnya hal semacam ini sudah diajarkan sejak kelas 5 SD. Ya, bagaimana kita tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Ya. Nah, ini sudah diajarkan sebenarnya dari kelas 5 SD. Tapi mungkin mereka yang mohon maaf terjerumus ke sana ya, itu mungkin lupa lah ya ketika belajar di SD atau mungkin di SMP juga saya yakin ini diajarkan terus lah sampai bahkan di perguruan tinggi juga ada mata Pancasila. Kuliah Pancasila kan ya. Ini kan supaya teringat. Tapi ada satu hal yang memang harus kita lakukan, Mbak. Jadi ya kita memang harus memberikan pendidikan ya. Kalau saya katakan itu pendidikan nasionalisme. Ya. Jadi bagaimana supaya ini kalau saya katakan ini mohon maaf ya kalau prajurit mau berangkat perang kemudian misalkan ya itu tamengnya jelas ya tamengnya tidak diragukan untuk mengamankan dirinya sendiri lah
Selain dari nasionalisme dan juga semangat kebangsaannya juga ditingkatkan. Tapi mohon maaf Mbak, ini dalam tanda kutip lah ya. Yang ada di lapangan yang saya tahu, beberapa yang mohon maaf sekali ini mungkin ada yang kurang pas. Generasi muda yang menerima budaya yang kurang baik untuk diterapkan di negara Indonesia ini, itu biasanya bermasalah Mbak. Memang dari Iya bermasalah, rata-rata bermasalah. Ya. Jadi berarti kan ada satu hal yang perlu pemicunya ya. Dan mohon maaf untuk pendidikan, sebenarnya ini kan pendidikan semangat kebangsaan, nasionalisme bisa dilakukan oleh keluarga. Dari yang lingkungan paling kecil, lingkungan paling ya, kecil ya. Jadi kalau di kami ini ada konsep kayak gini Mbak, ya mungkin ini semuanya lah ya. Jadi mendidik diri untuk jadi baik, ya. Terus setelah itu membangun keluarga baik, membangun masyarakat yang baik, terus setelah itu membangun negara yang baik, akhirnya membangun dunia yang baik juga. Dan ini nggak bisa instan ya. Nah ini memang yang menjadi keprihatinan bagi kita ketika anak-anak muda sudah terjerumus ke arah situ. Dan tapi ini Mbak ada yang harus kita lakukan, yaitu kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut itu memang harus kita sampaikan pada masyarakat kita. Ya kami di negara inilah terkait budaya yang sudah ada itu enggak jadi, sudah tidak lagi jadi perbincangan tadi. Terus yang memang perlu kita perhatikan itu kemampuan adaptasi. Tadi kalau saya katakan perang itu tamengnya nggak kuat. Berarti begitu nggak tahan lah ya melihat yang baru seperti itu kok kelihatannya asik, mengasihkan dan seterusnya. Ya, itu nggak mampu beradaptasi. Karena sebenarnya dia kan sudah punya komunitas. Ya. Yang kenapa sampai terpengaruh dengan itu berarti kan dia mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang baru tadi. Jadi ditelan mentah-mentah itu ya Pak ya? Iya betul. Dan saya lihat ya mohon maaf itu hanya sesaat atau mungkin karena dia coba-coba. Iya. Terus walaupun ada yang mungkin sampai lama tapi biasanya sampai nggak banget lah, nggak lama banget ya. Terus sadar kalau itu salah ternyata. Jadi itu untuk terus yang ada lagi Mbak ini terkait dengan tadi pengaruh tadi karena ini hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika nggih. Iya. Jadi adanya fungsi integrate dari unsur-unsur masyarakat tadi. Jadi ya persatu padulah ya, bagaimana masyarakat membangun pendidikan ini supaya anak-anak kita tidak terpengaruh dengan tadi budaya-budaya yang dari luar yang tidak baik sehingga itu mengikis atau menjadikan tadi yang disampaikan keragaman yang ada di negara kita ini itu menjadi terpecah belah. Nah tapi Pak kadang kan dilema ya Pak, kita ketahui misal kita perlu mengadopsi hal-hal yang baru terkadang ya Pak dari luar gitu. Tapi dari dalam juga kadang ada yang sifatnya terlalu membenarkan budaya atau diri sendiri itu kan juga tidak baik ya Pak. Itu tandanya tidak berkembang. Iya betul. Nah dengan situasi yang seperti itu gimana Pak? Jadi begini, kalau di kita sebenarnya kan dulu diajari nyaring ya, bagaimana menyaring ya. Menyaring, oh ini budaya ini baik ya. Ya kalau budaya ini baik bisa diterima oleh masyarakat ya, kalau menurut saya monggo-monggo saja, nggak masalah ya. Yang jadi masalah kan tadi budaya sudah tidak baik, justru kadang-kadang dibalik, yang tidak baik diterima, yang baik ditolak. Nah ini yang tapi mohon maaf Mbak, ketika menerima budaya yang baik dari luar, terus ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan tadi, budaya dari dalam itu juga jangan ditinggalkan. Karena kadang-kadang lupa tadi, begitu asiknya mengikuti budaya baru dari luar, yang punya kita sendiri itu ditinggalkan. Jadi kita nggak punya identitas sendiri. Betul ya.
kayak gitu, jadi nanti nggak ada jati diri negara Iya. kita. Baik Pak. Nah, kita sekarang berbicara untuk itu ya Pak. Yang kita ketahui kan pada tahun 2024 kan Betul, akan nggih. dilaksanakan pemilu serentak ya Pak. Nggih, nggih. Nah itu bagaimana pandangan Bapak, terutama terkait pemahaman tentang politik bagi masyarakat, agar besok nih di tahun 2024 itu tidak terjadi yang namanya polarisasi, Nggih, nggih. pertentangan dalam masyarakat itu. Karena bagaimanapun dari pertentangan itu akan memecah belah yang tadi persaudaraan, Betul, terus betul. persatuan dan Iya. kesatuan. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi tadi selain pendidikan ya, terus pembinaan kepada masyarakat ataupun dari anggota partai, ini ada beberapa hal yang menurut kami ini perlu kami sampaikan ya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, polarisasi sampai ekstrem misalkan seperti itu ya. Ini yang pertama itu mengubah perilaku pemilih sebenarnya. Ya ini yang jadi tugas bareng-bareng, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Ya. Dari mana? Yaitu dari perilaku pemilih ini yang dari irasional itu menjadi yang rasional. Ya. Jadi ini penting ya, karena ya ini memang biasanya yang sudah kalau di negara kita itu bisa dilihat yang pemilih yang rasional itu pemilih yang ada di perkotaan katanya ya. SDM-nya. Ya. Jadi ini bagaimana supaya sampai bisa menyebar ke seluruh wilayah ya. Nah, kenapa ini maka yang saya sampaikan sebenarnya pemilih rasional ini orang kan memilih karena satu visi misi. Jadi visi misinya ya, terus ada program kerjanya jelas ya, terus ada gagasan yang ditawarkan kepada para pemilih ya. Misalkan mohon maaf contoh kasus PKS ketika pemilu 2019 kami memberikan gagasan tawaran kepada masyarakat, walaupun ya ini nggak bisa berjalan karena nggak menang sih ya. Dulu ada gagasan pajak motor dihapus ya, terus SIM seumur hidup, sebenarnya kan gagasan. Dan kami mohon maaf ketika membuat gagasan seperti itu bukan asal memberikan oh jangan-jangan ini masyarakat sukanya ini, tawarkan ini, enggak. Tapi kami sudah mengkaji ya. Misalnya tadi misalkan pajak motor dihapus, ini udah ada kajian-kajiannya nanti sejauh mana pengaruh-pengaruh yang terjadi, terus sampai detail kepada bahasanya mohon maaf pengganti dari pajak itu apa ya, itu sudah ada secara fiskal ya. Ini yang harus ditawarkan ke masyarakat. Nah, karena ini tadi orang yang milih karena berpikir ya, berpikir ya, jadi gagasan. Tapi karena yang irasional ini kan kadang-kadang tadi milih karena cintanya cinta buta. Dan mohon maaf ya, kadang-kadang kalau sudah sampai kepada pemilih yang irasional ini ya, kadang-kadang ini bukan karena visi misi program kerja atau agenda yang ditawarkan kepada masyarakat, tapi mungkin karena mengikut ya. Jadi saya temannya itu ya, si itu ngomong ini terhadap A ya, partai A misalkan, berarti saya ikut si A ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, dan ada juga yang harus kita lakukan, yaitu untuk tidak ya dalam kampanye ini tidak mengusung isu-isu sara. Nah, ini kan sangat, jangankan dengan agama lain ya, mohon maaf sesama satu agama saja kadang-kadang terjadi perbedaan ya. Dan kami mohon maaf ya, kami dalam tanda kutip PKS ya, itu saya nggak tahu siapa yang ngomong, tapi ini kan terjadi di masyarakat ya. PKS yang Wahabi, PKS yang teroris ya. Padahal kalau mohon maaf Mas Mbak, ini setahu saya ya, kalau ngomong PKS Wahabi
Di Arab itu orang Wahabi tidak berpartai loh. Kenapa Wahabi di Indonesia, kalau misalkan ini ya, kenapa Wahabi di Indonesia kok berpartai? Ya, ini kan sudah bertentangan dengan aslinya. Ya. Jadi, tapi dalam posisi dia memenangkan dirinya. Dan kita tidak berharap seperti itu. Ya marilah para partai politik, terus para calon pemimpin, presiden, gubernur, terus bupati, wali kota, ya, tawarkanlah ide-ide yang bagus supaya masyarakat itu tahu. Ya. Ini mungkin yang saya sampaikan Mbak terkait dengan tadi terkait untuk mengantisipasi polarisasi. Betul ya. Ya berarti memang kita harus sama-sama memberikan pemahaman yang betul terhadap masyarakat sehingga tidak sampai terjadi yang namanya perpecah belahan hanya karena perbedaan pendapat. Ya. Tapi ada yang medeni lagi Mbak. Gimana Pak? Itu apa Pak? Perbedaan pendapatan ini perpecahannya lebih parah. Ya, kalau itu real dirasakan. Baik Pak, terima kasih sekali Pak atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita dan sahabat pemilih yang ada di rumah. Sama-sama. Kita sambung lagi dengan bahasan yang lebih menarik lagi Pak lain waktu. Moga-moga insyaallah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talkshow kita bersama Bapak Pramono SPD MPD, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kebumen. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat pemilih yang ada dimanapun berada. Ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M karena virus COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Dwi Agustiningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.